Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Dwitia Putri dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya, apa sih biologi? Secara etimologis, kata biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga, arti biologi dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang kehidupan, termasuk hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan hidupnya. Cakupan yang dipelajari dalam biologi sangat luas, sehingga kita tidak dapat mempelajari setiap bidang secara mendalam. Untuk mempermudah mempelajarinya, kajian biologi dipecah menjadi beberapa cabang ilmu, seperti cabang anatomi yang mempelajari susunan tubuh bagian dalam organisme, morfologi yang mempelajari susunan dan tubuh bagian luar organisme, fisiologi yang mempelajari fungsi alat-alat tubuh, genetika yang mempelajari cara pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya, mikrobiologi yang mempelajari mikroorganisme atau jasad ternik, dan lain-lain. Biologi bukan hanya mempelajari berbagai jenis organisme yang ada, tetapi yang lebih penting adalah mempelajari setiap organisme yang ada di permukaan bumi dapat mempertahankan dan menyelenggarakan kehidupannya dengan baik dari generasi ke generasi. Dengan demikian, cakupan pengetahuan yang dipelajari dalam biologi sangat luas, mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ dan sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, hingga bioma. Selain itu, biologi merupakan bahan kajian yang sangat dekat hubungannya dengan kehidupan manusia, tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Mempelajari biologi dapat memberikan berbagai manfaat terhadap manusia, antara lain dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik, memahami kedudukan manusia dalam kehidupan, menyadari pentingnya kebersihan dan kesehatan, mengembangkan hobi tertentu, dan juga menyediakan kesempatan berkarir. Lalu, bagaimana sih cara para ahli biologi menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari? Telah dijelaskan bahwa ada banyak permasalahan yang dapat muncul dalam kehidupan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, ahli biologi biasa mempelajari suatu metode yang disebut metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan urutan langkah-langkah kerja yang dilakukan para ahli biologi dalam penelitian. Adapun urutan langkah-langkah penelitian dalam metode ilmiah adalah berpendapat secara ilmiah, kritis, serta responsif dan proaktif dalam melakukan pengamatan dan percobaan. Melalui pendekatan ilmiah itulah, para ilmuwan berhasil memperoleh temuan-temuan ilmiah atau biasa disebut produk ilmiah. Selanjutnya adalah tentang keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium merupakan tempat seseorang mengaplikasikan suatu teori melalui pembuktian uji coba atau eksperimen dengan menggunakan bahan dan alat bantu. Kegiatan yang dilakukan sangatlah menyenangkan, tetapi dapat juga membahayakan jika terjadi kecelakaan. Kecelakaan di laboratorium dapat mencederai diri sendiri bahkan orang yang di sekitarnya. Kecelakaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat, kesalahan dalam memperlakukan alat dan bahan, kesalahan prosedur, keselamatan kerja di laboratorium merupakan tanggung jawab bersama. Setiap orang yang bekerja di laboratorium harus hati-hati dan selalu memperhatikan keselamatan diri dan orang di sekitarnya. Salah satu metode yang disarankan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman adalah mematuhi pedoman kerja di laboratorium. Dalam pedoman kerja tersebut terdapat prosedur penanganan praktik keamanan biologi atau biosafety. Biosafety terutama dibuat untuk pekerjaan yang melibatkan berbagai macam panduan keselamatan kerja yang dilakukan di laboratorium, antara lain memakai peralatan kerja seperti kacamata